Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Yulana Milana, NPM 174010138. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang manajemen kredit dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang manajemen kredit, yaitu bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Nah, di sini pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lain dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak pada bidang pengelolaan kreditnya. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan dalam perjanjian kredit ini terdapat kesepakatan bersama dalam pelunasan utang dan bunga dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, adanya suatu penyerahan uang dapat juga barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dan dengan memberi pinjaman ini, bank berharap akan memperoleh sesuatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang jenis-jenis kredit. Di sini yang pertama ada ditinjau dari segi penggunaannya. Di sini ada kredit konsumtif, kredit modal kerja, kredit inventaris, dan kredit likuiditas. Lalu yang kedua ditinjau dari segi sifatnya. Kredit dengan akar kredit yaitu pinjaman yang disertai dengan suatu tulis seperti overdraft. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kredit. Yang pertama yaitu keamanan atau safety. Lalu yang kedua ada keuntungan atau profitability. Lalu ada fungsi kredit. Yang pertama, kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna. Lalu kredit sebagai alat pengendalian harga. Kredit dapat meningkatkan dan mengaktifkan manfaat potensi-potensi ekonomi yang ada. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Kredit sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional atau pajak. Di sini ada manfaat kredit bagi debitur, meningkatkan usahanya dengan pengadaan sebagai faktor produksi. Yang kedua, kredit bank relatif mudah diperoleh bila usaha debitur layak dibiayai. Ketiga, dengan jumlah yang banyak memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya. Yang keempat, macam-macam jenis kredit dapat disesuaikan calon debitur. Yang kelima, rahasia keuangan debitur terlindungi. Lalu bagi bank, pertama, bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur. Yang kedua, dengan adanya bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan memperoleh laba meningkat. Yang ketiga, dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Lalu yang keempat, pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Yang kelima, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Nah, di sini ada bagi pemerintah. Yang pertama, alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Yang kedua, alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. Yang ketiga, alat untuk menciptakan lapangan usaha. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, menciptakan dan memperluas pasar. Bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Lalu ada peranan kredit dalam perekonomian modern. Yang pertama, kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang karena kredit dapat membantu proses produksi dan distribusi. Yang ketiga, kredit kan arus peredaran lalu lintas uang.
Yang keempat, kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan ekspansi dan kontraksi kredit. Yang kelima, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional negara. Yang keenam, kredit dapat menciptakan daya beli baru bagi para debitur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu suatu kegiatan dalam mengatur risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, menilai, meminimalisir, sampai berusaha menghilangkan risiko yang tidak dikehendaki. Lalu, saya akan menjelaskan tentang menghilangkan risiko yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, ada manajemen risiko finansial, yaitu merupakan risiko yang terkait dengan aset bisnis kita, termasuk di dalamnya keuntungan bisnis dan sumber daya lain yang bernilai secara materi. Lalu ada manajemen risiko operasional. Yang ini erat kaitannya dengan proses internal bisnis kita. Hal ini bisa terjadi akibat kelalaian manusia atau human error, sistem yang tidak beroptimasi dengan baik, atau faktor eksternal seperti terjadinya bencana. Lalu yang ketiga ada manajemen risiko strategis. Yang di sini berkaitan dengan kesalahan dalam mengambil keputusan dalam sebuah usaha bisnis. Selanjutnya, tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Lalu yang kedua, selanjutnya di sini ada tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, menilai atau respon terhadap risiko. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada risk avoidance, yaitu mengambil tindakan untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi. Yang kedua ada risk reduction, yaitu tindakan untuk mengurangi dampak yang telah terjadi. Yang ketiga ada risk transfer, yaitu tindakan untuk mengelola risiko dengan cara mentransfer risiko tersebut terhadap pihak lain seperti asuransi. Dan yang terakhir ada risk retention, yaitu pengelolaan risiko dengan cara menghadapi risiko tersebut. Yang keempat ada implementasi. Jadi setelah menentukan sikap terhadap risiko, saatnya kita mengimplementasikan setiap sikap tersebut ketika risiko tersebut terjadi di dalam bisnis atau proyek kita. Yang kelima di sini ada evaluasi risiko tersebut. Cukup sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur kredit. Yang pertama, adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain atau kreditur. Yang kedua, adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa atau debitur. Yang ketiga, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Keempat, adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada debitur. Lalu yang kelima, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keenam ada resiko sebagai adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas. Yang ketujuh, adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada. Lalu di sini ada ketentuan yang berpengaruh pada besar kecilnya kredit. Pertama ada reserve requirement, yaitu ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Lalu ada loan to deposit ratio (LDR), rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dalam jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Lalu ada batas maksimum penerimaan kredit, yaitu ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada portfolio investment, prioritas terakhir di dalam risiko tersebut. Cukup sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.